Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Workaholic sekaligus juga ini akan bisa kamu dengarkan di podcast Kata Revi. Kali ini kita akan membahas topik lanjutan minggu kemarin, ya soal personal branding lagi nih. Nah, sekarang kalau kemarin kita bahas apakah membangun personal branding itu harus viral, kamu udah tahu alasannya kan? Kalau kamu belum tonton episode sebelumnya, buruan cus, cek lagi di playlist dan kamu bisa download atau save supaya kamu bisa tahu nih kira-kira sebenarnya apakah kita perlu viral untuk membangun personal branding. Nah, sekarang uh, kita akan belajar tentang apakah personal branding itu sama dengan flexing. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang juga masuk itu ya ketika sesi kelas menulis dengan saya atau ketika ada sesi privat. Jadi banyak sekali teman-teman penulis yang salah paham atau salah kaprah gitu. Mereka mengira bahwa ketika membangun personal branding mereka harus menunjukkan sesuatu yang bagus. Oh kak, saya belum punya karya yang bestseller. Kak Revi, blog saya itu trafficnya belum gede. Apa yang mau di-brandingkan? Nah, justru personal branding itu perlu kamu bangun ketika kamu sudah melakukan action, ketika kamu sudah melangkah. Karena apa? Karena masih banyak teman-teman penulis atau mungkin kreator-kreator lain di bidang yang sedang kamu minati atau kamu kuasai ini, yang mereka justru nol. Mereka cuma masih menjadi aspiring writer, aspiring creator. Kata-kata aspiring ini berarti mereka masih terinspirasi gitu, belum melakukan apa-apa. Jadi intinya teman-teman, personal branding itu bukan sekedar flexing. Ini yang paling penting di dalam pelajaran intuitive branding. Karena kalau kita ngomongin intuisi, otomatis intuisi itu berkaitan dengan niat kita, dengan value kita, dan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau flexing, itu cuma sekedar berusaha menampilkan kesempurnaan yang belum tentu punya kita. Kalau misalnya kamu fleksikan itu memang punyamu, ya terserah sih, sah-sah aja. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang kamu miliki, kamu over atau berlebihan gitu ya dalam membuat konten, akhirnya suatu hari kamu merasa capek karena kamu terlalu mikirin kesempurnaan. Contohnya, kamu pengen dikenal sebagai penulis, tapi kamu merasa nggak pantas untuk branding atau menunjukkan pada dunia tentang karyamu. Gimana kamu bisa nambah pembaca? Ya kan logikanya, kamu adalah seorang pemula. Otomatis yang bisa kamu lakukan adalah mencari pembaca dari media sosial, ya kan? Nah, itulah sebabnya meskipun kamu baru melangkah di tangga kedua, kamu bisa menjadi orang yang ngasih tahu nih untuk mereka-mereka yang masih di tangga yang ke-0 atau belum naik tangga. Jadi ini yang paling penting yang harus kamu ketahui ketika sedang membangun branding. Justru branding itu harus dibangun ketika kamu belum terlalu expert banget gitu ya. Kita bisa melihat para kreator yang mengundang banyak expert untuk belajar dan dibagikan. Atau ada juga yang mendokumentasikan cara belajar mereka. Jadi, misalnya nih, saya nonton channelnya Lindy Boots, lalu Ari Noyume, mereka mendokumentasikan pelajaran bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang ingin mereka kuasai. Mereka nggak langsung expert, mereka membagikan catatan perjalanan, buku-buku yang mereka pelajari, dan lain-lain. Sampai akhirnya ada juga yang menceritakan kegagalan dalam belajar, ada juga yang diceritakan dari sisi keberhasilannya. Nah, dokumentasi perjalanan inilah yang menjadikan mereka menjadi salah satu kreator di bidang bahasa gitu. Jadi bukan orangnya ahli, bukan linguistik, bukan dosen bahasa, mereka adalah pembelajar. Yang kelihatan cuma flexing, kita udah bisa ngeliat nih pasangan yang kelihatan selalu mesra di media sosial, selalu memuji-muji, berlebihan. Kalau satu kali dua kali it's okay, tapi kalau kontennya berlebihan segala macam, lalu solo traveling sendiri lah, dan solo travelingnya itu dengan naik kapal pesiar all the time gitu kan. Lalu ujung-ujungnya ternyata yang katanya couple goals ada masalah hingga berpisah, yang katanya solo traveler kaya raya ternyata kejebak utang. Banyak sekali masalah-masalah ini baik dari kreator luar negeri atau dalam negeri yang bisa kita lihat. Ada juga kreator yang hobi spill kekayaan ternyata itu hanya mobil pinjaman.
kita udah banyak melihat hal-hal seperti ini. Apakah kamu masih ingin menjadi orang yang flexing, tapi nol besar di dalam dirimu? Coba deh kamu renungkan kata-kata ini. Jadi, kalau kamu ingin membangun personal branding, cek dulu niatnya, cek dulu apa yang sedang kamu ingin lakukan. Value-mu apa? Nah, soal value ini sudah dibahas di minggu lalu, jadi kamu bisa cek lagi. Welcome fake personal brand. Jadi ketika apa yang kamu tampilkan itu hal-hal yang palsu, hal-hal yang nggak bagus dan bukan milikmu sendiri, kamu akhirnya terjebak dengan lingkaran setan. Jadi kamu berusaha mempertontonkan kesempurnaan. Personal branding itu sesuatu yang menjadi bagian diri kita, yang kita izinkan agar diketahui orang lain, supaya jadi identitas kita. Itu maksudnya personal branding. Contohnya, saya adalah seorang penulis dan belajar bahasa. Makanya saya membuat label Wordholic, pecandu kata, pecandu tulisan, pecandu bahasa. Karena itu memang identitas saya. Beda halnya kalau tiba-tiba saya bikin identitas, saya adalah pecinta matematika seperti Jerome Pauline gitu ya. Atau saya suka menyanyi seperti Agnes Mo, tapi akhirnya suaranya saya dubbing dengan suara orang lain yang lebih merdu, misalnya begitu. Itu fake. Saya berusaha menunjukkan hal-hal yang saya sukai. Yang saya izinkan adalah supaya diketahui orang lain tentu tentang apa yang saya pelajari, yaitu bahasa asing dan juga tulisan, buku-buku yang saya baca, atau perjalanan yang saya tulis di blog. Makanya kan saya sekali sharing gitu ya, saya traveling kemana, dan sekaligus saya tulis di blog. Tapi ada banyak hal di hidup saya yang orang lain nggak tahu di media sosial. Masalah dengan orang lain, masalah dengan keluarga, nggak ada yang tahu. Karena itu memang hal-hal privasi. Nah, ini yang saya maksud. Personal branding bukan berarti kamu menunjukkan kepada dunia seluruh hidupmu. Ini adalah bagian yang kamu izinkan supaya identitas ini terbentuk di benak audiensmu. Catat ya. Oke, jadi ikuti intuisi ya, bukan sekedar tren. Kamu nggak mau kan gitu kan, jadi personal freak yang blunder sendiri gitu. Ikuti intuisi dari apa yang kamu sukai dan kamu cintai. Selain itu juga, semoga kamu menemukan value-mu dan mulai bisa kamu masukkan sebagai identitas yang bagus dan juga personal branding-mu semakin menyala gitu kan. Terima kasih karena kamu sudah ngikutin konten hari ini. Tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Oh ya, kalau misalnya kamu ada kritik dan saran, jangan lupa untuk ngasih feedback juga. Saya sangat senang nih kalau ada feedback. Oke, selain itu juga, saya juga mau kasih tahu. Kalau misalnya kamu pengen belajar tentang intuitive branding lebih dalam, saya punya nih ebook yang judulnya Intuitive Branding. Buat kamu yang passionnya banyak, minatnya banyak, dan kamu ngerasa bahwa, aduh, aku harus mulai dari mana, kamu bisa membaca ebook yang tautannya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Dan hanya dengan harga 44.000, kamu bisa juga berlatih karena di situ ada banyak latihan semi journaling supaya kamu bisa tahu nih dan menggali dirimu sendiri. Personal branding saya itu seperti apa ya seharusnya. Terima kasih karena sudah mengikuti konten ini nggak selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.